Malam ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekiranya ada saudara-saudara kami, apa-apa Tuhan yang mendengarkan, ya Tuhan acara ini, diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Ya, kita lanjut firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan tentang pelayanan Paulus di Korintus. Ya, ini minggu lalu sudah saya terangkan kepada kita semua. Kita perhatikan di sana bahwa Paulus mengutip dari Ulangan pasal 19 ayat 15. Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus. Kali ini dia datang sebagai hakim. Karena kedatangan Paulus yang pertama begitu sebenarnya berguna bagi jemaat di Korintus. Dan kedatangan Paulus yang kedua sangat singkat. Dan saudaraku, ketika Paulus meninggalkan daerah itu, maka Paulus mendengarkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari jemaat itu. Sehingga dia berencana mendatangi jemaat itu yang ketiga kalinya. Makanya saudaraku, ayat inilah latar belakangnya muncul atau ditulislah ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 Korintus ayat 11. Saudara Tuhan, kita lihat di sana, kita mengingatkan saja dulu ya. Paulus membuktikan kuasa kerasulannya itu ayat ketiga. Jemaat Korintus mungkin melihat Paulus terlalu lemah sebagai seorang rasul. Saudara Tuhan, karena orang Korintus itu merasa bahwa Paulus itu lemah. Tapi minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, karena pandangan para jemaat Korintus itu dari segi jasmaninya, dari segi jasmani, saudara. Memang saudaraku, minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita sampai mereka mengatakan, kok Yesus itu begitu lemah gitu ya. Coba ini logika loh saudara. Ini logika manusia memang berkata bahwa Yesus itu terlalu lemah. Karena apa saudara? Kok Yesus mau saja dihina, mau saja disiksa tanpa ada perlawanan. Kan seperti itu ya. Nah itu pola pikir yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Ya, sama seperti mereka melihat Paulus, kok begitu lemah gitu ya. Dia dihina, dia dicaci maki, kok Paulus tidak membalas. Ya, kok Paulus tidak mau membela diri. Padahal sebenarnya Yesus bisa saja dia membela diri, tapi dia tidak mempergunakan haknya. Paulus juga bisa saja membela diri, tapi dia tidak mau mempergunakan haknya dalam hal itu. Nah, inilah saudaraku yang dipersoalkan oleh jemaat Korintus. Ya, kita mau ulangi saja saudara. Inilah yang dipersoalkan oleh jemaat Korintus. Kok Yesus itu kok bisa saja mau aja dia disiksa? Kok dia mau aja disalibkan? Dilawan ke yang menyiksa dia itu. Ini saudaraku, pemikiran atau pola pikir yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Makanya saudaraku, oleh Tuhan Rasul Paulus harus kembali yang ketiga kalinya ke jemaat itu untuk mengingatkan mereka. Nah, saudaraku, kita perhatikan di sana Rasul Paulus dia memiliki kuasa kerasulannya untuk saudaraku mengajar jemaat yang di Korintus. Nah, kita pun saudaraku sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus memiliki kuasa kerasulan itu. Kita tahu saudaraku di mana letak kelemahannya. Kita tahu saudaraku di mana letak yang harus diperbaiki dari kehidupan jemaat itu. Nah, inilah saudaraku latar belakangnya muncul ayat ini. Kita perhatikan jemaat Korintus gampang terbuka oleh kuasa dan kebenaran, tetapi kurang terkesan dengan kelemah-lembutan Kristus. Paulus menantang mereka, apakah Kristus ada dalam mereka? Coba. Secara saudara, kita perhatikan di sana saja, jemaat Korintus itu gampang terbuka oleh kuasa, gampang terbuka oleh saudaraku kekuatan. Mereka menyaksikan saudaraku, mereka sudah mendengarkan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Yesus sanggup menghidupkan orang yang mati. Tapi kok perkara ini, kok Yesus tidak membela diri, kok dia tidak bisa, tidak mengalahkan musuh-musuhnya begitu ya. Sekalian saja membinasakan yang menangkap dia itu. Coba perhatikan, ini kan dua hal ini.
Mereka menyaksikan Yesus menyembuhkan penyakit. Penyakit apapun disembuhkan Yesus. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Tapi kita perhatikan saudara Tuhan, tapi dalam hal kelembalembutan ini, nah, ini kan saudara, inilah yang harus kita miliki sebenarnya sebagai hamba Tuhan. Walaupun saudaraku kita dicaci, kita dihina, saudaraku kita tak usah membela diri. Kita diam saja, saudara. Tuhan memberkati, bukan dia, saudara. Kasus oleh Tuhan Yesus yang dibahas oleh Rasul Paulus. Makanya saudaraku Rasul Paulus berkata begini, menantang saudaraku, bukan ya menentang jemaat yang ada Korintus. Ditanya saudara, apakah memang betul-betul ada Yesus dalam hidupmu? Apakah engkau mempercaya Yesus hanya oleh karena mujizatnya? Apakah engkau mempercaya Yesus hanya oleh karena keajaiban yang dia lakukan? Ini kan saudaraku nggak sulit. Betul-betul tidak ada Yesus dalam hidupmu. Nah ini sekarang saudaraku pertanyaan kepada kita. Betul tidak ada Yesus dalam hidup kita ini? Ya kan? Betulkah saudaraku? Kita mengaku melayani Tuhan, mengenal Yesus, tapi gampang saudaraku tersinggung, gampang saudaraku membela diri saja oleh karena perkara-perkara, karena kita dihina, karena saudaraku dicaci. Ini yang perlu, inilah yang mau diperbaiki oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kadang-kadang kan seperti itu, kita bukan terpukau melihat kesembuhan gitu ya. Tadi saya lihat saudaraku sebentar di YouTube seorang pastor Simon ya. Dia saudaraku begitu detail menyampaikan ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan. Tapi dia sekarang dia menanggung penyakit aneh saudara. Sekarang. Tapi saya yakin saudaraku, apakah memang karena dosa kita tidak bisa saudaraku. Tapi saya yakin dia diuji itu. Karena dia sudah sampaikan itu semua. Apa yang dialami dia sudah disampaikan kepada jemaat. Dan saudaraku dia begitu mendetail, menceritakan, menyampaikan semua ayat-ayat tentang kesembuhan. Tapi tiba-tiba dia sakit saudara. Kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah orang melihat saudaraku kasih oleh Tuhan, perhatikan di sana. Orang melihat yang menonton saudaraku videonya Pastor Simon itu, mereka terpukau. Nah lihat di sana. Ketika Pastor Simon saudaraku tergeletak saudaraku sakit. Kira-kira saudaraku di sini lah nanti paradigma atau pola pikir saudaraku orang Kristen itu bisa berubah. Nah inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kok begitu lemah gitu ya? Padahal dia bisa menyampaikan kuasa. Kok begitu lemah? Yesus memiliki kuasa, kok begitu gampangnya ditangkap oleh tentara Roma? Coba saudaraku seperti itu. Inilah yang mau diperbaiki oleh Rasul Paulus kepada di dalam keadaan hidup jemaat Korintus. Nah saudara Tuhan, dari Tuhan Paulus, jemaat itu sempurna di dalam Yesus. Jemaat Kristus kaya pengetahuan dan karunia rohani. Nah itu sempurna. Perhatikan saudara. Ini perlu kita lihat loh. Ada banyak orang memiliki pengetahuan dan karunia rohani yang hebat. Tapi lihat, mereka gagal dalam perkara tadi. Kok Yesus lemah gitu ya? Kok dia tidak menantang? Kok dia tidak membela diri ketika dia ditangkap itu disalibkan? Ini masalahnya saudara. Ini kan masalah kerohanian ya. Ini suara oleh Tuhan Yesus. Ini kerohanian. Ya kan? Kalau daging kita pikirkan, ya memang harus membela diri. Ya kan? Itulah yang dimiliki oleh jemaat Korintus, pemikiran seperti itu, saudara. Nah, kita perhatikan di sana, saya tidak panjang lebar lagi. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengusahakannya. Perhatikan, saudara. Ayat 11 di situ, Paulus mendorong jemaat Korintus mengusahakan supaya mereka sempurna di dalam Kristus. Supaya mereka mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Rasul Paulus berkata supaya mereka jemaat Korintus mampu meneladani cara pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Saudara kasih itu. Nah itulah yang mau kita tawarkan saudara kepada jemaat. Ini kan kerohaniannya, bukan kedagingan saudara. Makanya Rasul Paulus berkata justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata. Haleluya. Itulah sebenarnya saudaraku intinya pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata. Ketika saya tidak membalas, di situlah kuasa Tuhan itu. Ketika Yesus tidak membalas, tidak membela diri, di situlah kuasa Tuhan. Kalau dia membela diri berarti itu kuasa dunia. Bisa saja saudara. Ya kan? Ini kuasa. Jemaat Tuhan itu perhatikan Paulus dalam kunjungan ketiga. Apakah ini kegembiraan atau teguran, saudara?
Makanya Rasul Paulus saya pertama dikatakan dia datang sebagai hakim. Perhatikan saudara, ini hakim loh. Ya, karena dia mendengarkan kehidupan Rasul Paulus sudah jauh dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun mereka punya pengetahuan yang tinggi, walaupun mereka punya karunia rohani yang hebat-hebat, tapi saudara jemaat Korintus dalam perkara ini tadi mereka gagal. Ada suara mereka belum sempurna. Inilah sebenarnya kesempurnaan pelayanan kita ini, saudara. Pelayanan yang mau kita kerjakan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita menantikan Yesus yang kedua kali. Apakah kita sudah siap sedia menjamu kedatangannya? Sangat perlu kita menguji iman kita. Apakah kita tetap teguh di dalam Yesus atau malah sebaliknya? Jadi kedatangan Paulus kepada jemaat Korintus yang ketiga kali itu, saudara, itu gambaran kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita. Apakah kita ditemui dalam pekerjaan kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita tetap setia, saudara, ketika Yesus datang melayani kita? Ini persoalannya, saudara, yang mau kita jawab dalam hidup kita. Nah, saudara, Tuhan ini kemarin sudah saya sampaikan. Dan yang kedua kita akan mendengarkan, saudaraku, hamba Tuhan itu harus siap menegur. Iya kan? Jangan mendiamkan, saudara. Sebenarnya hamba Tuhan tidak ditegur lagi, sudah menegur. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kira-kira? Masa hamba Tuhan ditegur lagi? Dosanya ditegur lagi? Hamba Tuhan sudah seharusnya menegur. Kita lihat, saudara. 1 Timotius 5 ayat 20. Mari kita perhatikan 1 Timotius 5 ayat 20. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Ayat 21, 23 ya. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Coba suaraku, kasih Tuhan. Ini kan pesan Rasul Paulus kepada Titus, kepada Timotius, bukan Titus, saudara. Iya kan? Supaya apa? Ketika Timotius melihat orang berbuat dosa, maka hendaklah ditegur. Dan saudaraku, Timotius harus menegur ya, di depan semua orang yang lain. Ya kan? Perhatikan, saudara. Tapi kalau kita menegur orang di depan orang, seseorang, saudaraku, dosa seseorang di depan orang banyak, kita dibilang apa? Menghakimi. Ini kan gampang, saudara. Gampang ini. Kita dibilang langsung menghakimi. Ini, saudara. Ini kan pemikiran manusia, pengetahuan ini, saudara. Nah, bagaimana di dalam Tuhan? Ya kan? Coba kita lanjutkan, saudara. Bagaimana kita di dalam Tuhan? Ini tadi ya, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu takut. Contoh kita lihat Galatia 2. Ini, saudara. Ini sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus bukan hanya ngomong gitu ya, bukan hanya memerintahkan saja, ya, supaya nanti ketahuan apakah memang Rasul Paulus dilemah, ya, apa memang dia kuat di dalam Tuhan, saudara. Coba Galatia 2. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Galatia 2 ayat yang ke-11. Coba kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi waktu Kepas datang dengan dia, aku benar-benar menang-menang sebab dia salah. Ayat yang ke-12 terus. Karena sebelum beberapa orang yang kalangan aku sudah, dia makan tidak ada saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Ya. Tetapi setelah mereka datang, dia mundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang Ayat 13 terus. Dan orang-orang Yahudi yang lain turut bernafik dengan dia, sehingga mereka sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14. Tetapi aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata, jika engkau seorang Yahudi, lah secara kafir dan bukan secara rugi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang bersalah? Coba, ini kan langsung Rasul Paulus bertindak gitu ya. Ketika
Rasul Paulus melihat kemunafikan Barnabas. Bahkan di sana juga termasuk Petrus. Ya, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, Kepas di situ Petrus, bukan Petrus Manik. Ya, Pak Petrus yang ada di Alkitab. Dan lihat saudara-saudara oleh Tuhan itu, ini terjadi kemunafikan di situ. Ya kan? Karena mereka dilihat, ya pura-pura alim gitu ya, pura-pura suci. Kalau tak dilihat, ya dilakukan saja semua gitu. Berarti ada kawan saya, dia mengatakan kalau saya makan sendiri, saya makan daging bercampur darah. Tapi kalau dengan jemaat, katanya dia tidak mau makan munafikan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus dari kehidupan Petrus dan Barnabas. Saudaraku, mereka mulai berlaku munafik. Mereka menjaga harga diri, saudaraku di situ. Ya kan? Supaya mereka jangan dipujikan, udah hiduplah. Nah, ada kok yang lihat. Tapi lihat saudaraku, Rasul Paulus memperhatikan itu pelayanan Petrus atau Kepas dan Barnabas. Makanya Rasul Paulus berkata, saudaraku itu munafik. Saudaraku langsung dia kerjakan. Dilihat saudaraku. Artinya begini, tidak tahan melihat yang salah itu. Ya kan? Karunia Nabi tidak tahan melihat yang salah. Kalau dilihat salah langsung ditegur. Ya kan? Tapi nanti saudaraku, sebaliknya kepada kita jawaban apa? Kita dibilang menghakimi. Janganlah menghakimi. Saya pernah koma di satu kumpulan dibilang saya begini. Kalau nama di pagi lupa dia berzamita ini. Zamita itu babang untuk orang manepa. Coba suara. Pasal itu kemarin saya lihat satu ilustrasi dibuat di Facebook. Ada kawan saudaraku dibuat dia hati, bentuk hati saudara. Baru hati itu ditusuk oleh pedang. Baru dibuat seperti inilah. Inilah sebenarnya firman Tuhan. Firman itu bagaikan pedang tajam bermata menusuk hati. Jadi kalau saudaraku firman itu menusuk hati memang tersinggung. Berarti kalau tersinggung masih bisa bertobat. Kalau hati-hati loh. Kalau kita mendengar firman tidak tersinggung itu udah mati rasa. Ada seperti itu. Tidak ada lagi terjadi apa. Udahlah, sampaikan aja lah apa lagi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di situ. Itu contoh ya. Yang Rasul Paulus menentang banyak sebenarnya apa yang dilakukan Rasul Paulus, teguran-teguran Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang baik itu di semua jemaat yang dia layani, saudara. Tapi saya sampaikan satu saja. Nanti kita saudara perhatikan. Menegur dengan terus terang. Coba saudara. Tidak boleh munafik ya. Kalau sebenarnya Rasul Paulus saudaraku bisa saja diamkan itu. Yang penting dia terhormat di mata Kepas dan di mata Barnabas. Dengarkan saudaraku, perhatikan baik-baik. Bisa saja Rasul Paulus membiarkan kemunafikan Kepas dan Barnabas. Yang penting dia terhormat di mata Barnabas. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan kesempatan haknya itu dia tidak mempergunakan. Karena dia tahu dia seorang hamba Tuhan. Coba saudaraku kasih oleh Tuhan. Kita lihat dulu. Imamat 19 ayat 17. Kita perhatikan saudara. Imamat 19 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Imamat 19 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Suara dapat mudah? Tak mudah? Suara yang begini. Ulah suara kuku, habis kudu kamu. Mari kita baca sekali lagi suaraku. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Tapi banyak orang seperti ini loh. Ini sebenarnya nubuatan ini, dan inilah yang terjadi di zaman sekarang banyak. Makanya saudara, kalau kita lihat saudara kita melakukan dosa, tegur saja. Apalagi kesalahannya kepada kita, jangan diamkan. Rupanya saudaraku, kalau kita mengatakan menegur dosa orang lain, selesai sudah. Tapi kadang-kadang saudaraku ada jiwa itu dia memendam seperti itu ya, menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hatinya. Akhirnya saudaraku lama-kelamaan menjadi apa itu?
Usang akar kepahitan, akhirnya terjadilah kebencian. Saudara kasih Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita perhatikan nanti saudara kasih Tuhan. Ini pesan Musa sebenarnya kepada bangsa Israel. Dan ini saudaraku dikutip oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Perhatikan saudaraku, perhatikan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ya kadang-kadang saudaraku kasih Tuhan karena kesalahan orang lain, orang saudara kita kepada kita benci dia. Kita diamkan dosanya. Makanya tadi saudara lihat Rasul Paulus itu. Karunia Nabi dan karunia Rasul dia pergunakan di situ. Dia tidak mau menyimpan kesalahan Kefas dan Barnabas. Dia sampaikan saja, sudah kan selesai. Memang menyakitkan saudara. Saya yakin Kefas dan Barnabas pada saat itu pasti tidak terima itu. Karena Rasul Paulus menegur mereka di hadapan jemaat. Coba saudara. Coba dulu kalau saya sampaikan dari depan ini saudara, dari mimbar ini. Hei kau dosamu besar. Sedangkan tidak ditunjuk saja namanya sudah merasa langsung sakit hati. Belum dibilang dibilang namanya loh saudara. Apalagi sudah disampaikan. Hei, tuh, boleh nih kusar. Betul. Aduh. Ini saudara. Orang lo mekel, ada di luar ngamoh. Ada seperti itu. Mekel ada di luar ngamoh. Nah saudaraku dikasih saya sampaikan. Sebagai apa Tuhan kita harus menyampaikan itu. Kita harus mampu menegur loh saudara. Kita lihat nanti kuasa itu. Di mana kuasa menegur itu saudara? Kita lihat di sana Amsal 27 ayat 5. Ini dituliskan oleh Salomo. Ya. Amsal 27 ini ayat-ayat sudah biasa ya. Saya sudah sampaikan kepada kita. Amsal 27 ayat 5. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama Amsal 27 ayat 5 sampai ayat 6. Ini saudara. 1, 2, 3 ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini saudara. Jadi ayat yang kelima harus kita miliki hamba Tuhan, pelayan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bagaimana saya mengatakan padaku saya mengasihi seseorang padahal saya membiarkan dia di dalam dosanya. Justru ketika saya mengatakan kekurangan seseorang dosanya kepada dosa seseorang, saya justru dikatakan saya mengasihi dia. Tapi kalau saya membiarkan dia kepadaku berarti saya berdosa. Itu tadi kan dalam Ulangan berapa Imamat pasal apa tadi ya? 19 tadi saudara. Ya kan? Justru ketika saya tidak menyampaikan kesalahannya saya berdosa. Nanti kalau kita bahas kalau kita Yeskel ada juga ini. Ya kan dalam Yeskel saudara, bukan oleh Tuhan Yesus. Harus disampaikan. Ini hamba Tuhan, ini berbicara tentang hamba ya. Berbicara tentang pelayan Tuhan saudara. Itu ya. Kita lihat di sana tadi ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Nanti bagaimana cara kita menegur orang lain? Nanti ada suara bisa sampaikan kepada kita. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Makanya saudaraku nanti perlu hati Bapa. Ya kan? Menegur itu dengan hati Bapa. Seorang ayah saudaraku akan memukul anaknya kalau dia salah. Bukan berarti bapaknya benci dia. Nah, justru saudaraku dia bapaknya mengasihi anaknya. Tetapi jangan seperti ini. Jangan sampai berdarah-darah. Ya kan? Sampai punggul sudi Pak Nair tangannya gue itu nggak bermasalah. Ini suara Tuhan Yesus. Coba kita lihat Mazmur 141 ayat yang ke-5. Mazmur 141 ayat ke-5. Tidak apa-apa kita lambat di sini suara ya. Mazmur 141 ayat ke-5. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Iya. Mazmur 141 ayat ke-5, 1, 2, 3 ya. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepala. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Sumber biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih.
bukan. Itu kasih. Tahu bukan nanti dengan hati Bapa, saudara. Kita mengerti nanti, saudara. Ya. Jadi kalau ada pelayan-pelayan, bahkan jemaat saudaraku kalau ditegur, ya terima. Puji Tuhan. Itu saja. Ya kan? Ini saudara. Kita pun vlog selesai. Kalau dia memang saudaraku, kadang tidak diterima ya, sakit hati dia gitu saudara. Tapi akhirnya dia akan lebih mencintai, dia akan lebih sayang kepada kita ketika dia sudah betul. Itu saudara. Kita lihat dari satu ayat lagi, Matius 18 ayat 15. Matius 18. Kita lihat di sana ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1 Matius 18 ayat 15. Ini beda konteksnya gitu ya dengan yang Timotius tadi. Tapi kita lihat saudara. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkan yang kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut. Seorang tidak sulit Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya tadi 1 Timotius itu kita menegur di depan semua orang. Tapi kita lihat saudara oleh Tuhan di sini, konteks ini, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah mata. Ini kalau kita sampaikan ini orang senang ini. Jemaat senang ini saudara. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, kalau dia tidak mendengarkan nasihatmu, bawa 2-3 orang untuk menegur dia, menasihati dia. Kalau dia tidak mendengarkan, anggaplah dia orang apa? Seseorang yang tidak mengenal. Nanti kita lihat lebih dalam Korintus, usir dia dari antara. Memang saudara kerasmu, ya kan? Usir dia dari antara. Jangan lagi anggap dia sebagai saudara di dalam komunitas ini. Bagaimana kira-kira? Jatuh siang bukan? Ini saudara. Puji Tuhan. Amin. Kita lanjut saudara. Ini lebih dalam. 1 Korintus 5. Mengusir mereka yang melakukan kejahatan. Kalau tidak mau bertobat ya. Kalau tidak mau bertobat sebenarnya diusir saja. Tapi bukan saja firman. Memang keras. Kejamkanilah firman itu, masa diusir? Kasihlah pertobatan, kasihlah kesempatan untuk bertobat. Coba kita lihat 1 Korintus 5 ayat 10. Ini lebih dalam ya. Ini saudaraku, ini supaya hati kita semakin diduduk, ya, dimasuki oleh firman itu saudara, disukil, ya, dikorek saudara. Coba 1 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Atau ayat 13 saja langsung. 1, 2, 3 ya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah. Kalau kita baca nanti ini suaraku lebih lengkap sebenarnya dari ayat 10 atau dari ayat pertama itu. Ya. Ayat pertama sampai ayat ke-13 itu kita baca itu secara lengkap. Nanti kita baca di rumah kita. Dan kita lebih mengerti itu suara Rasul Yesus. Apa maksud di sana Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Ini tetap dosa. Ini tetap dosa saudara. Karena Rasul Paulus memang terlalu banyak saudara pun menegur jemaat Korintus ini. Sama seperti saya katakan tadi, terlalu banyak juga pengetahuan mereka. Terlalu banyak juga mereka lari dari kebenaran. Tapi kita lihat saudara, Rasul Paulus tidak berhenti. Rasul Paulus tidak bosan-bosan menegur jemaat itu. Demikian pula kita. Hamba Tuhan sudah seharusnya tadi menegur, bukan ditegur lagi. Kalau boleh saudara hamba Tuhan kita di sini pelayan tidak lagi ditegur, tapi kita sudah menegur orang yang berbuat salah. Tapi yang melanggar firman ya, melanggar kebenaran Tuhan. Nanti saya akan bahas ini. Kita bahas satu kali saudaraku nanti pasal 5 ini. 1 Korintus pasal 5 sampai 13 supaya kita lebih mengerti ini. Harus satu pasal ini diterangkan. Tapi
Kita di sini dulu saudara, nanti kita lebih dalam. Nah saudara dikasih itu resikonya karena menegur. Wah ini dia memang saudara, Alkitab ini sudah menceritakan semua. Kalau kita perhatikan di sana, Matius 14 ayat 3 sampai 11, Herodes membenci Yohanes karena ditegur. Karena Herodes mengambil ya istri saudaranya sendiri ya, Herodias. Herodes mengambil Herodias istri, padahal itu saudaranya. Datang Yohanes ditegur. Dosa itu salah, tak boleh, kata Yohanes. Apa yang terjadi? Yohanes dibenci oleh Herodes, bahkan sampai terjadi pemenggalan kepala. Ini suara kalau menegur memang suara menegur ini ya. Ada seorang pendeta mengatakan kepada saya, sudah bang menegur ini bah. Jadi harus semua pendeta menegur. Masa pendeta membiarkan dosa? Apakah punya karunia menegur? Katanya sama saya. Bukan hanya saya, kita sama. Hamba Tuhan itu harus punya karunia menegur. Masa cuma saya? Saya bilang sama beliau. Nah, saudara pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus punya karunia menegur. Ya kan? Coba lihat saudara, bukan oleh Tuhan, Herodes membenci Yohanes karena ditegur. Memang resikonya ini. Resikonya tinggi loh, saudara. Ya kan? Resikonya tinggi. Stefanus, saudaraku, menegur sampai dia dilempari dengan batu. Ditegur saudaraku orang yang berbuat dosa itu. Dia dirajam dengan batu sampai mati. Coba saudara. Beberapa kali Yesus juga berkata kepada orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Harus nabi untuk dikaras sebenarnya. Ya kan? Coba dulu taruh ke Joshua itu jemaah kira-kira. Hei kau keturunan ular beludak kau. Ngurang nafsu ibu milik parah kita. Coba saudara, tapi memang itulah saudara Quran. Yang kedua saudara, Yesus menegur roh jahat. Nah ini juga saudara. Rupanya saudara Tuhan Yesus dalam Matius pasal 17 Yesus menegur roh jahat. Roh jahat saudara pergi. Tapi saya herannya, sedangkan roh jahat ditegur pergi, ini manusia ditegur tak mau bertobat. Saya pun heran saudara. Coba kira-kira. Roh jahat aja keluar, tegur. Ini saudara. Tapi manusia ditegur tak mau bertobat, malah melawan. Iblisnya pergi, manusianya melawan. Coba. Yesus menegur jahat. Baru ketika diancam di pintu gerbang. Dan Yesaya 9 itu suara. Yang menegur itu saudaraku seringkali diancam di pintu gerbang. Kenapa dibuka pintu gerbang? Karena memang pada zaman itu, zaman bangsa Israel, saudaraku, Bait Allah itu ada pintu gerbangnya. Jadi kalau mereka ditegur di Bait Allah, saudaraku, keluar nanti imam itu, maka dia akan diancam di pintu gerbang kalau mau keluar dari Bait Allah. Awas saudara, macam-macam. Mulai musuh. Coba. Baru saudaraku dianggap musuh. Yang kemarin perubahan kita sampaikan itu ya. Hari Kamis yang lalu saya ingat itu. Aku mau tengok tamu. Baru dibenci. Ini saudara. Memang kalau yang menegur ini saudaraku dibenci, ya, diancam, dianggap musuh. Baru ada yang dibenci sebenarnya digabungkan saja dengan yang musuh. Halo, puji Tuhan. Amin. Mampukah kita seperti ini? Siap? Ya. Kalau kita mau mencari harga diri, saudaraku tidak akan mampu. Kalau Rasul Paulus mencari hormat, mencari harga diri, dia tidak akan menegur saudara. Coba dulu Galatia 4:16 itu. Galatia 4 ayat 16. Ini sudah dapat? Ini sebenarnya jemaat di Galatia ini. Ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepada aku telah menjadi musuhmu? Memang pada kali pertama Rasul Paulus melayani jemaat Galatia. Jemaat di Galatia begitu antusias menyambut Rasul Paulus. Bahkan jemaat di Galatia menganggap Rasul Paulus ini seperti Tuhan. Saudara, malaikat. Saking senangnya mereka melayani Rasul Paulus. Tapi ketika Rasul Paulus memperbaiki, mengoreksi hati mereka, saudaraku, apa yang terjadi? Justru balik sebaliknya jemaat di Galatia membenci
Paulus. Ini yang terjadi dalam pelayanan. Tapi apakah saudara, ini kan mau kita dikirim ke sana loh saudara. Kita harus siap dimusuhi oleh karena kebenaran. Kalau kita cari muka, pasang badan dalam melayani itu bukan hamba Tuhan. Melayani bukan pasang badan, bukan cari muka saudara, tapi menegakkan kebenaran. Benar surga. Haleluya. Haleluya. Sama-sama saudara masuk Tuhan. Baru dalam Yesaya, ya. Coba saudara Yesaya 29. Kita lihat Yesaya pasal 29. Ini orang yang menegur, saudaraku. Yesaya 29 ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 29 ayat 20. 1, 2, 3 ya. Sebab orang yang gagal sombong akan berakhir, dan orang yang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Ayat 21. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan tidak. Coba suara apa suara tidak? Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur. Mereka tidak suka ditegur. Makanya saudaraku, mereka berhasil di mana? Ya, terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Ya kan? Ini saudaraku, saudara Tuhan Yesus. Tidak terima, saudara. Bahkan saudaraku, saudara Tuhan Yesus itu kalau dalam Amós pasal yang 5 ayat 10 itu dibenci. Coba lihat, ya kita baca saja lah ya. Supaya jangan hanya nanti mungkin di rumah kita tak baca juga. Amós 5 ayat 10. Sudah dapat? Kira-kira? Yo biar kita pun masih apa? Nggak mau lebih kau bertemu di sudia ya. Coba Amós 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ya. Mereka benci kepada yang beri teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan jujur. Dibenci suara. Memang harus siap dibenci. Tapi bukan berarti suaraku kita sengaja dibenci, bukan begitu ya. Janganlah suaraku kita sengaja supaya kita dibenci orang lain. Kita ciptakanlah begitu ya, supaya saya dibenci, supaya saya dibilang melayani. Jangan. Saudaraku, bukan begitu maksudnya. Ya ini resikonya suaraku kalau kita menegur. Ada itu saudara. Coba kita lihat prinsipnya. Saya mau saudaraku sampaikan kepada kita. Bagaimana cara menegur yang sesuai dengan firman. Ya kan? Untuk menegur dengan arogan, dengan kekuatan sendiri. Tapi ini saudaraku ya, 1 Korintus 4 ayat 14 menegur sebagai anak. Coba kita lihat saudaraku. 1 Korintus 4 ayat 14. Sebagai hamba Tuhan, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita saudara, dalam pelayanan kita. 1 Korintus 4 ayat 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini saudara. Ini melunakkan ya. Perhatikan saudaraku, supaya jemaat di Korintus itu jangan salah pengertian. Bahkan saudaraku, Rasul Paulus menyatakan dengan terus terang, kamu sebenarnya anak-anakku. Ya kan? Firman Tuhan menuliskan saudaraku, karena kamu kukenal, maka aku menghukum engkau. Karena kita dikenal Tuhan, maka kita dihukum. Ya kan? Kalau salah. Itulah luar biasanya sebenarnya bangsa Israel, Tuhan kita kepada bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel salah, langsung dihukum. Langsung itu saudara. Sudah saya sampaikan itu di kaum ibu kalau saya tidak salah. Saudara dikasih oleh Tuhan, langsung dihukum. Kalau salah dihukum. Kadang datang penyakit aneh. Yang kedua saudaraku, kadang tanam-tanaman mereka tidak baik, tidak subur.
Baru yang ketika saudaraku Tuhan izinkan musuh-musuh menyerang mereka. Kalau bangsa Israel salah. Tapi kalau bangsa Israel melakukan firman, maka Tuhan memberkati mereka dengan limpah. Inilah sebenarnya yang terjadi di zaman sekarang. Saudaraku dan saudaraku. Kita perhatikan saudaraku, menegur sebagai anak. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita menegur sebagai anak. Yang kita tegur itu ya saudaraku, kita anggap dia anak kita, anak rohani. Jadi jemaat itu saudaraku, kita anggap anak rohani. Nanti kita lihat hati Bapa. Ya. Baru yang kedua, menghormati orang yang menegur. Ya, ini sebenarnya hamba Tuhan yang baik pelayanannya wajib dihormati 2 kali lipat. Hamba Tuhan yang menegur wajib dihormati 2 kali lipat, dan yang mengajar sebenarnya. Tapi kita lihat dulu saudaraku nomor 3. Menegur dengan hati Bapa. Coba 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kita lihat saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perhatikan saudara, menegur dengan hati Bapa atau menegur sebagai Bapa. Hamba Tuhan itu Bapa sebenarnya. Makanya setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus memiliki hati Bapa. Kenapa tak disebutkan hati ibu? Padahal hati ibu yang lebih lembut gitu ya. Bapak di sini kan berbicara tentang Allah. Hati Bapa. Saudara. Jadi semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menegur dengan hati Bapa. Kita anggap mereka sebagai anak. Makanya saya katakan minggu yang lalu, sejahat apapun seorang ayah, di luar sana dia penjahat, di luar sana dia perampok, sampai di rumahnya dia pasti menggendong anaknya yang baru lahir. Dia sayang itu saudaraku, anaknya itu. Dinina bobokan itu. Padahal di luar dia garang betul. Tapi ketika sampai di rumah, anakku, hati Bapa. Ya kan? Apalagi Bapa kita yang di surga. Puji Tuhan. Amin. Kita miliki saudaraku dalam pelayanan. Jadi kalau hamba Tuhan tidak, pelayan Tuhan tidak memiliki hati Bapa kepada jemaat, bagaimana? Kira-kira saudaraku. Sedangkan orang jahat saja sayang anaknya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kalian lagi saudaraku, Mazmur 103 ayat Mazmur 103. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Ya. 103 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dibuat saudara ilustrasi di sana, gambaran. Seperti Bapa sayang anaknya. Ya, jadi hamba Tuhan kita pelayan harus sayang ya. Sayang, milikilah hati Bapa. Ya, ini saudara. Yang ketiga, yang nomor 4, murah hati. Itu Lukas 6 ayat 36 itu sebenarnya perumpamaan anak yang hilang. Ketika bapak itu melihat anaknya yang berdosa itu pulang, masih jauh loh. Hati bapak ya. Perumpamaan anak yang hilang saudaraku, ketika anaknya yang sudah menghabiskan hartanya, yang sudah melakukan dosa, ketika bapaknya melihat dari jauh anak sudah pulang, disambut saudara. Siapa yang pertama lari? Ketika anaknya pulang, anak yang hilang itu bapaknya. Datang bapaknya berlari untuk menemui anak. Dan tidak cukup di situ saudaraku. Ketika dia berjumpa dengan anaknya, dia peluk anaknya. Hati bapak itu sayang ya. Walaupun melakukan dosa, tetapi sayang. Tidak cukup di situ, dibawa ke rumah, diganti pakaiannya yang maha indah, yang mahal, saudara. Tidak cukup dikasih pakaian, buat pesta besar, menyambut kedatangan anak yang hilang ini, saudara. Hati Bapa. Makanya terkenal itu ya, pengajaran hati Bapa itu ya. Terkenal itu, saudara. Ya. Milikilah hati Bapa. Tak usah kita baca tentang itu ya.
tentang hati Bapa ini, apa namanya, perumpamaan anak yang hilang. Karena kita sudah tahu itu semua itu. Ya, murah hati. Dalam Lukas 6 tadi ayat 36 di situ murah hati. Hamba Tuhan itu harus murah hati. Bukan gampang, artinya hati kita itu gampang, bukan begitu. Walau hamba Tuhan itu murah hati, saudara. Gampang memberi pengampunan. Gampang mengasihi. Gampang, saudaraku, sama seperti Yesus. Apa dia tulis dalam kitab? Maka masyurlah hati Yesus melihat Maria dan Marta. Ketika Lazarus meninggal, masyurlah hati Yesus. Kalau bahasa mati, kumede maruha. Datang tahan Nabi Rohama, tangis maibena. Itu hati Bapa. Nah, saudaraku, sedikit lagi kita lihat. Hamba Tuhan dapat menghadapi kemajuan sesat. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi beda apa ya? Ini Timotius 1 Timotius 5 ayat 21 itu. Ini sudah beda. Nanti kalau beda topik jadi apa ya? Ini saudara. Kita bahas dulu yang hari ini, yang ini dulu ya. Ini aja lah saudara. Sampai di sini. Hati Bapa. Tapi saudara hati Bapa ini masih panjang. Ini masih siap-siap masih di sini saja. Ya, kalau di sini nanti sudah apa ini? Ya, hamba Tuhan dapat menghadapi kemajuan sesat. Berarti hamba Tuhan menegur. Ini seperti tadi ya, orang sudah kita nanti perhatikan topik-topik kita, saudara. Harus kita perhatikan ini topik kita ini. Ini ya. Nomor 3 menegur. Nomor 4, ya ini lagi jangan berprasangka, maralang-alam menghadapi oke, dan bertindak tanpa memihak. Baru tidak terburu-buru menumpahkan tangan, jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, menjaga kemurnian hati. Nah, saudara, oleh Tuhan ini sedang saya persiapkan untuk kita semua. Kita berdua, saudara. Tapi hari ini saudara bahas tentang menegur orang dosa supaya kita punya kuasa. Jadi kita harus memiliki kuasa untuk menegur. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut kita menegur orang yang berbuat salah ya. Jangan pula nanti kita lewat di depan orang langsung kita tegur padahal kita tidak tahu apa dosanya. Tuhan udah apa itu? Weh, bertobat tuh, tapi so binono so naik sih, so tidak dia bela, tuhur dia bela bertobat. Nah, itu udah aneh itu, saudara. Jadi kita udah tahu jelas dulu perkaranya. Tuhan berkata saudara harus tahu dulu perkaranya. Ya kan, baru kita sampaikan. Jangan pula saudara asal-asal nanti jadi ya siap di hati orang lain. Oleh karena itu saudara oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini dulu firman Tuhan saya sampaikan kepada kita. Saya yakin firman Tuhan hari ini boleh menggugah hati kita, mengoreksi hati kita supaya kita lebih lagi melayani Tuhan. Mari buku Alkitabmu, kita akan berdoa di hadapan